warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada saudara moderator yang sudah mempersilahkan saya di sini. Saya hanya akan menyampaikan sedikit saja mengenai tabungan perumahan rakyat dan mungkin juga nanti akan bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi ya. Barangkali juga memang teman-teman lebih tahu materinya gitu. Di sini saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi judul saya ini adalah sebuah pertanyaan kan. Tabungan perumahan rakyat, apakah memang sebuah upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak? Nah, berbicara mengenai tabungan perumahan rakyat itu sendiri, nggak bisa lepas gitu. Kita nggak bisa lepas pembahasannya itu dari konsep HAM. Karena kita ketahui bahwa memang salah satu hak kita sebagai warga negara itu adalah memperoleh tempat tinggal yang layak. Dan ini memang sudah dijamin juga oleh konstitusi kita kan. Itu dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian juga dipertegas kembali dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Nanti teman-teman bisa baca sendiri saja saya rasa untuk mempersingkat waktu. Dan kemudian juga konsep HAM ini itu juga diatur ya, itu juga dijamin dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights gitu kan, yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang mana dalam International Covenant ini gitu kita ketahui bahwa sebenarnya pemenuhan atas hak kita terhadap tempat tinggal yang layak itu adalah masuk ke dalam hak di bidang ekonomi, sosial, dan juga kebudayaan. Dan ini pemenuhan hak ini itu juga diperkuat dengan adanya ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi memang pemerintah istilahnya memang harus mewujudkan konvenan yang sebelumnya sudah diratifikasi seperti itu. Dan kita juga ketahui dari penjelasan General Declaration of Human Rights bahwa pemerintah atau negara itu mempunyai kewajiban terhadap hak asasi manusia gitu. Tidak hanya untuk menghormati saja, tidak hanya untuk melindungi, tapi juga untuk memenuhi hak asasi kita, termasuk juga dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia itu sendiri kan? Kan tadi dibilang bahwa memang tempat tinggal yang layak adalah salah satu hak asasi kita semua gitu kan. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia ini sendiri? Nah, di sini saya memaparkan data-data ya, dari tahun ke tahun, setidaknya dari 2015 sampai 2018. Ini adalah data terakhir yang bisa saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Karena memang untuk yang tahun 2020, untuk data-data yang 2019 juga belum keluar. Nah, kita ketahui bahwa memang jumlah penduduk di Indonesia itu semakin bertambah gitu tiap tahunnya, dan pertambahannya ini bisa mencapai sekitar 3 juta sampai 4 juta per tahun gitu. Nah, kita lihat apakah dengan pertambahan penduduk di Indonesia itu sendiri itu berbanding lurus gitu dengan persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumahnya. Nah, ternyata kita tahu nih di sini dari 2015 persentase rumah tangga menurut istilahnya yang punya rumah sendiri, milik sendiri itu berapa, kemudian juga kepemilikan rumah kontrak itu misal berapa, dan juga yang lainnya. Nah, yang lainnya ini itu lebih kepada misal dia itu tinggal bersama orang tuanya atau juga dengan saudaranya atau bahkan itu tidak memiliki rumah. Dan ternyata kita ketahui dari tabel ini bahwa pertambahan jumlah penduduk itu tidak berbanding lurus gitu dengan kepemilikan tempat tinggal yang layak. Dalam hal ini maksudnya rumah milik sendiri gitu. Ini tidak berbanding lurus, bahkan cenderung fluktuatif dan bahkan cenderung menurun sih sebenarnya kan. Dan angka-angka di sini itu sudah masih cukup besar ya, masih 10,62 yang istilahnya 2018 data terakhir ini yang masih belum mempunyai rumah sendiri gitu. Nah,
kondisi tersebutlah gitu, kondisi tersebutlah yang kemudian mungkin ingin diatasi oleh pemerintah melalui program tabungan perumahan rakyat. Yang sebenarnya program tabungan perumahan rakyat ini kan juga bukan sebuah barang baru bagi kita, karena undang-undangnya itu sudah ada sebenarnya tahun 2016. Hanya saja memang peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 itu baru dikeluarkan pada Mei tahun ini gitu. Dan kenapa juga mengundang sentimen publik, kita juga pasti semua sudah tahu ya, karena memang kondisi tahun ini sangat bisa dikatakan sangat sangat kurang menguntungkan gitu dari segi ekonomi. Bukan hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari kesehatan karena adanya pandemi COVID-19 gitu. Nah, pengertiannya ini juga diambil dari undang-undang tabungan perumahan rakyat, yaitu penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya. Mungkin akan lebih jelas ketika saya menjelaskan sedikit terkait dengan skema pembiayaannya itu sendiri nanti. Dan kemudian apa sih tujuan dari adanya program Tapera ini? Yaitu tidak lain untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Nah, kepesertaan dari Tapera itu sendiri itu ternyata tidak hanya warga negara Indonesia saja, tapi juga ada warga negara asingnya juga yang pemegang visa dengan yang juga dengan maksud bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan, maksudnya simpanan di Tapera itu sendiri kan. Nah, rinciannya, jadi sistem kepesertaan Tapera ini ada dua, teman-teman semua. Jadi yang pertama itu adalah wajib. Wajib itu bagi siapa? Yang pertama itu wajib bagi setiap pekerja dan juga pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Itu wajib. Nah, ada juga yang sistem kepesertaannya sukarela. Siapa yang sistem kepesertaannya sukarela? Jadi dia boleh menjadi peserta atau juga tidak. Itu adalah pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum gitu. Jadi dia tidak bekerja untuk orang lain, misalkan pengusaha dan yang lainnya. Dan juga syarat yang lain adalah paling rendah berusia 20 tahun atau sudah menikah. Nah, ini terkait dengan skema pembiayaan itu sendiri. Jadi memang di sini kepesertaannya, kita peserta itu istilahnya melakukan ada hubungan hukumnya itu langsung dengan BP Tapera itu sendiri kan, dimana memang hubungannya berdasarkan kewajiban dari undang-undang ya gitu. Kita menjadi peserta Tapera itu bagi teman-teman semua yang tadi masuk ke dalam kategori kepesertaan baik yang wajib maupun sukarela, itu hubungannya dengan BP Tapera. Nanti kita itu akan melakukan simpanan sejumlah 3%. Maksudnya simpanan itu dipotong dari penghasilan kita 3%-nya itu. Jadi tidak fluktuatif gitu. Misalkan gaji saya sekarang misal 3 juta, berarti 3%-nya dari 3 juta. Dan kalau seandainya bulan depan itu ada kenaikan gaji, misalkan jadi 4 juta, ya 3%-nya dari 4 juta itu. Nah, kemudian nanti dana tersebut oleh BP Tapera itu dipecah gitu, dipecah menjadi 3. Ada dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan juga ada dana cadangan. Nah, di mana dana pemupukan ini akan diinvestasikan oleh manajer investasi. Jadi nanti yang mengelola dana kita itu adalah manajer investasi dan juga nanti efeknya itu akan disimpan di bank kustodian. Nah, kemudian ada dana pemanfaatan. Nah, dana pemanfaatan inilah yang nanti bisa digunakan oleh peserta yang masuk kategori ini, yang di bawahnya syarat. Nah, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Hanya istilahnya tidak semua peserta itu dapat memanfaatkan dana Tapera tersebut. Jadi hanya kriteria-kriteria ini saja. Yang pertama, masa kepesertaan minimal 12 bulan. Yang kedua, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Siapa sih yang termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah? Itu diatur di Peraturan Menteri PUPR. Itu ada ya, kalau misalkan kita lihat di undang-undang maupun juga PP Tapera itu sepertinya tidak ada pembahasan mengenai siapa sih golongan masyarakat berpenghasilan rendah ini. Nah, itu baru diatur di Peraturan Menteri PUPR. Jadi yang golongan masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah golongan masyarakat yang mempunyai daya beli yang kurang gitu dan harus dibantu oleh pemerintah untuk mempunyai rumah itu. Dan kemudian syarat yang ketiga adalah belum memiliki rumah. Jadi memang itu adalah
Dan ini terkait ya dengan syarat yang keempat, penggunaannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau perbaikan rumah pertama. Jadi kalau misalkan saya termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi saya misal sudah memiliki rumah, saya berarti tetap tidak bisa memanfaatkan bantuan pembiayaan dari Tapera tersebut gitu. Nah, jadi balik lagi ya, maksudnya semua orang itu istilahnya wajib ya, yang masuk tadi syarat itu ada yang peserta wajib, ada yang sukarela, itu wajib menjadi peserta Tapera, tapi tidak semua orang itu dapat memanfaatkan dana Tapera tersebut. Intinya seperti itu, dan kemudian apa sih benefitnya gitu yang bisa didapatkan oleh orang lain yang istilahnya semua peserta yang menjadi peserta Tapera itu sendiri. Jadi nanti sistemnya gini, ada kita itu dijanjikan di undang-undang itu kita dijanjikan bahwa simpanan kita istilahnya yang dipotong 3% dari penghasilan kita tiap bulan itu pada akhirnya ketika kepesertaan kita berakhir itu bisa diambil, itu bisa dikembalikan dan dengan istilahnya hasil dari pengelolaan dananya gitu. Jadi kalau misalkan yang masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa nanti uangnya itu bisa diambil juga di akhir dan juga mendapatkan pemanfaatan dari biaya pemanfaatan dana Tapera tersebut gitu kan untuk mendapatkan rumah pertama. Tapi kalau misalkan kita tidak termasuk dalam masyarakat golongan berpenghasilan rendah, maka ya sudah dana kita disimpan saja, nanti baru bisa diambil di akhir gitu ketika memang kita masuk syarat untuk berakhirnya kepesertaan seperti itu. Nah, dari skema ini kita juga bisa mengkritisi ya istilahnya bahwa memang negara itu melalui BP Tapera hanya sebagai fasilitator dalam hal ini, dalam penyediaan dana untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah gitu. Jadi kan tadi, nah ini konsep kita kan tadi berbicara masalah HAM ya, berbicara masalah HAM di mana pemerintah itu atau negara itu berkewajiban gitu untuk memenuhi hak asasi setiap warga negara gitu kan, termasuk dalam hal penyediaan tempat tinggal yang layak gitu bagi warga negara. Tapi di sini pemerintah itu jatuhnya hanya sebagai fasilitator, menyediakan wadah bagi masyarakat, dan itu hanya yang berpenghasilan rendah saja untuk memiliki rumah pertamanya. Sementara pendanaan dari program BP Tapera itu sendiri berasal dari rakyat. Jadi dari uang rakyat itu yang diwajib untuk iuran setiap bulan itu yang digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempunyai rumah pertamanya. Selanjutnya, nah berbicara mengenai perumahan ya, maksudnya berbicara mengenai tempat tinggal yang layak itu sebenarnya kompleks kan. Kenapa juga masyarakat itu masih banyak tadi ya 10, berapa gitu kan yang masih belum memiliki rumah gitu. Itu kompleks, tidak hanya istilahnya kita kan tadi melihat bahwa memang jumlah penduduk di Indonesia itu semakin tahun semakin bertambah gitu. Sementara kita tahu luas wilayah di Indonesia itu sendiri itu tetap gitu kan, nggak ada pertambahan, sementara jumlah penduduknya itu terus bertambah tiap tahun. Nah, itu juga menjadi masalah yang pertama. Dan kemudian apakah hanya itu masalahnya gitu? Tidak gitu. Kita lihat di sini ada wilayah DKI Jakarta ya, dan juga ada Kalimantan Timur di sini yang saya tandai, di mana luas wilayah DKI Jakarta jauh sekali jika dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Timur. Tapi bagaimana dengan jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya di DKI Jakarta itu bisa dikatakan hampir 3 kali lipatnya jumlah penduduk di Kalimantan Timur. Jadi memang kepadatan penduduknya ini juga bisa jadi kan mempengaruhi gitu harga tanah di sana gitu, harga tanah, dan juga istilahnya pasti mempengaruhi tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli tanahnya itu sendiri atau mempunyai tempat tinggal. Nah, itu dua hal yang menjadi masalah, dan kemudian apakah hanya dua hal itu saja yang istilahnya yang mempengaruhi harga gitu kan atau jangkauan kita untuk memiliki rumah atau tempat tinggal kita sendiri. Nah, ternyata di sini tidak juga, ada berbagai faktor gitu. Yang di Kalimantan Timur itu pada September 2019 harga tanah di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara naik 4 kali lipat setelah adanya pengumuman perpindahan ibu kota. Jadi di sini ada sentimen publik gitu. Ada sentimen publik yang juga terkait dengan istilahnya seperti rencana pemerintah dalam tata ruang ya,
yang seperti itu. Dan kemudian di DKI Jakarta itu juga ada kenaikan harga tanah pada tahun 2018. Kenapa? Karena pemerintah DKI Jakarta itu menaikkan NJOP-nya atau nilai jual objek pajak yang dinaikkan sebesar 19,54%, dan ini juga akhirnya mempengaruhi nilai tanah itu sendiri kan. Nah, menurut Sayudo Tomo gitu menyatakan bahwa harga tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu kan. Yang pertama itu terkait dengan kegunaan atau kepuasan suatu tanah. Misalkan kegunaan di mana lebih ke kualitas ya, kualitas tanah itu sendiri gitu. Apakah memang di situ misal kualitas airnya bagus dan segala macam, dan kemudian kelangkaan. Dan kelangkaan ini terkait erat juga dengan yang ketiga, faktor ketiga, permintaan atau selalu meningkat gitu kan, selalu meningkat, yang mana ini tuh lebih dipengaruhi tadi yang kita bahas itu, luas lahan di Indonesia itu tetap, sementara jumlah penduduknya itu semakin tahun semakin meningkat gitu. Dan kemudian yang keempat, kemudahan untuk memindah tangankan, dalam hal ini terkait dengan aspek legalitas gitu. Jadi kalau misalkan memang ada tanah atau tanah dan bangunan yang istilahnya dijual jauh gitu harganya di bawah pasar, makanya kita perlu waspada gitu, perlu curiga, jangan-jangan ini tidak memenuhi aspek legalitasnya gitu kan. Dan kemudian yang kelima, peruntukannya dalam rencana tata ruang. Nah, yang inilah yang tadi terjadi di Kalimantan Timur gitu, yang seperti sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya dalam hal jual beli tanah dan bangunan selama ini itu memang hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, yakni penjual dan pembeli. Nah, di sini tidak ada intervensi dari pemerintah, hanya pemerintah itu hanya mengatur masalah NJOP ini saja gitu kan, hanya mengatur masalah NJOP saja yang memang terkait juga dengan pajak bumi dan bangunan kan, dan itu NJOP itu harus disesuaikan setiap 3 tahun, itu amanat undang-undangnya seperti itu. Jadi memang sebenarnya belum ada pengaturan mengenai harga tanah gitu yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi masih bebas, tergantung kesepakatan dari para penjual dan pembeli itu. Kemudian, nah dari hal-hal yang tadi sudah coba saya sampaikan, ada hal-hal yang memang akhirnya menjadi catatan gitu dari program tabungan perumahan rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Karena tadi sudah dipaparkan jumlah penduduknya kita semakin bertambah, sementara lahan kita juga masih tetap gitu kan, sehingga nanti menimbulkan kelangkaan, dan kelangkaan inilah yang nanti istilahnya membuat harga tanah itu bisa menjadi lebih naik gitu kan. Kemudian juga ada ketimpangan jumlah penduduk gitu kan. Tadi yang sudah disebutkan, contohnya tadi di Jakarta ada berapa penduduk, di Kalimantan Timur berapa. Tapi kita nggak tahu ya nanti kalau misalkan memang ibu kota sudah pindah gitu, apakah juga nanti hal yang sudah terjadi di Jakarta ini akan juga terjadi di Kalimantan Timur gitu kan. Yang seperti itu. Dan tidak adanya pengendalian harga tanah oleh pemerintah itu sendiri. Jadi istilahnya di sini saya ingin mengatakan bahwa tapera itu hanya menjadi pemadam kebakaran. Hanya menjadi pemadam kebakaran yang mana istilahnya ketika ada masalah cuma diselesaikan di permukaannya saja gitu, tapi masalah yang utamanya itu tidak diselesaikan. Jadi kalau seandainya memang ada program tapera yang bisa membantu masyarakat tadi ya, hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja untuk mempunyai rumah, tapi permasalahan-permasalahan pokoknya itu tidak diatasi, ya permasalahan-permasalahan ini, harga nilai harga tanah dan juga tingkat kemampuan kita untuk membeli rumah itu ya semakin lama juga tetap saja gitu akan terjadi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah program tapera ini tidak lepas dari potensi terjadinya masalah. Karena apa? Karena setelah dibaca, jadi kan mungkin bagi teman-teman ada yang berpikir bahwa dengan saya menabung saya bisa mendapat rumah gitu kan, tapi ternyata tidak. Jadi kita itu semua nanti yang menjadi peserta, yang masuk menjadi diwajibkan maupun sukarela menjadi peserta itu pada akhirnya ada 2 iuran maksudnya. Kalau misal masyarakat yang berpenghasilan rendah itu akhirnya kena 2 iuran gitu kan. Jadi ada pemotongan 3% itu tiap bulan dari penghasilan kita, dan ketika nanti masyarakat berpenghasilan rendah itu mendapatkan manfaat gitu dari tapera, ya dia tuh juga tetap harus membayar gitu pembiayaan atas rumahnya tersebut gitu. Dan itu walaupun misal dengan bunga yang ringan ya, jadi ada 2 kali, dan dinilai hal tersebut itu justru memberatkan gitu. Karena pada dasarnya gini, untuk program
kemudahan ya memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tuh bukan pertama kali diadakan, bukan hanya di Tapera ini, tapi sudah ada gitu kan, terkait dengan peraturan menterinya kalau tidak salah itu terkait dengan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah. Kita kan sudah tahu tuh ada istilah kayak rumah susun ya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian juga ada perumahan-perumahan subsidi, itu sudah ada gitu sebelumnya. Jadi bukan bukan Tapera ini bukan satu-satunya solusi yang istilahnya baru dikeluarkan, tidak gitu. Sebenarnya pemerintah tuh juga udah punya program-program lain gitu sebelumnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu. Malah dengan adanya Tapera ini akhirnya justru memberatkan itu dengan adanya potongan yang 3% tiap bulan gitu kan. Dan ini ingat, potongannya itu 3%-nya itu ngikutin penghasilan kita, beda kayak misal BPJS. Kalau BPJS kan sudah ada golongan-golongannya ya, jadi istilahnya tetap gitu. Kalau ini 3%-nya mengikuti penghasilan kita. Semakin besar penghasilan kita ya 3% itu mengikuti penghasilan kita juga gitu. Dan yang kemudian yang ketiga yang perlu dikritisi dari program tabungan perumahan rakyat ini adalah program Tapera ini belum menjangkau semua kalangan gitu. Jadi kan balik lagi ke konsep HAM yang tadi. Hak kita untuk memiliki tempat tinggal yang layak itu dimiliki oleh semuanya gitu loh. Oleh semua warga negara. Tapi di sini di program Tapera itu sendiri siapa yang tadi dijelaskan itu dapat menerima manfaat? Itu hanya peserta. Hanya peserta yang berpenghasilan rendah, yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah, yang dia menjadi peserta. Tapi bagaimana dengan istilahnya masyarakat yang berpenghasilan rendah juga, tapi tidak menjadi peserta? Berarti dia tidak mendapatkan, istilahnya tidak dapat memanfaatkan dana Tapera tersebut. Jadi setidaknya ada 3 poin ini yang bisa dikritisi dari Tapera itu. Jadi sebenarnya Tapera itu kalau bisa dikatakan bukan harga mati untuk memenuhi hak bagi masyarakat, bagi semuanya, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan perumahan. Itu yang ingin saya katakan. Dan kemudian kesimpulan dan saran, yang pertama, program tabungan perumahan rakyat dinilai tidak cukup menjawab permasalahan utama dalam kepemilikan tempat tinggal. Yang kedua, program tabungan perumahan rakyat dinilai dapat memberatkan masyarakat dan karenanya tidak lepas dari resiko. Nah, sarannya yang pertama adalah pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam hal pengendalian harga tanah dan pemerataan pembangunan. Karena tadi kan masalahnya adalah kompleks, tidak serta-merta pemerintah itu menjadi pemadam kebakaran saja, tapi memang harusnya gitu mengatasi masalah itu dari akarnya gitu. Dan yang kedua adalah optimalkan program kredit kepemilikan rumah bersubsidi dan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi memang harusnya sih mengoptimalkan saja dulu program-program bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada sebelumnya, karena ya dinilai balik lagi kalau misalkan malah program Tapera ini bisa jadi dinilai memberatkan ya bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu sendiri gitu. Udah, saya rasa sekian, nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih, Hana. Baik, terima kasih pemaparannya dari pemateri Saudari Liza Zuliza, di mana beliau ini sudah memaparkan materi secara komprehensif terkait problematika program Tapera ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut aja ke pembicara kedua, yaitu Saudara Rohmat Abu Bakar. Silakan bisa di-share PPT-nya untuk dapat dibaca oleh teman-teman yang lain. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan di-chat di kolom komentar yang ada di Zoom. Jadi sesi pertama ada 3 pertanyaan dan sesi kedua ada 3 pertanyaan apabila masih ada cukup waktu. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Rahmat. Silakan untuk dipresentasikan. Kedengaran nggak suaraku? Kedengaran. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Tapera sebagai solusi di tengah hambatan kapitalis. Di sini adanya Tapera itu pelaksanaan daripada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bisa dilihat sendiri dalam undang-undang.
dengan adanya amanat dari konstitusi, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Setelah munculnya undang-undang tersebut, pemerintah dalam undang-undang tersebut menyebutkan perlu adanya badan pengelola, yaitu BP Tapera yang dibentuk dan menggantikan peran daripada Bappertarum PN. Artinya di sini BP Tapera sebagai badan pengelola tabungan perumahan rakyat sudah punya track record yang baik dalam mengelola iuran peserta yang sebelumnya dilakukan oleh para PNS yang dialihfungsikan menjadi BP Tapera berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian muncul dalam PP 25 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Tapera tersebut, sehingga dalam waktu dekat BP Tapera akan melaksanakan fungsinya. Kemudian terkait tujuan Tapera tadi sudah disinggung oleh rekan kita Mbak Liza, bahwa tujuan Tapera menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk membiayai perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Kemudian BP Tapera ini memiliki 3 cakupan pengelolaan ya. Yang pertama pengerahan dana Tapera. Artinya di sini Tapera menghimpun dana dari peserta. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Liza. Penghimpunan dana tersebut dalam bentuk iuran sebesar 3% dan itu diberikan untuk seluruh peserta, dalam hal ini pekerja dan pekerja mandiri. Pekerja mandiri itu dia tidak berdasarkan gaji, tetapi dia mendapatkan penghasilan dan dia bersifat 3%, iurannya sebesar 3% full tanpa adanya bantuan dari majikan atau pengusaha, pemberi kerja yang seperti peserta dalam hal ini pekerja. Kemudian di sini selain pengelolaannya, selain adanya pengerahan dana Tapera, BP Tapera juga dapat memupukkan dana. Dalam hal ini, memupukkan dana adalah bahwa iuran yang telah diserahkan oleh masyarakat dalam hal ini pekerja dan pekerja mandiri itu akan ditingkatkan dananya dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh BP Tapera itu dalam bentuk konvensional maupun prinsip syariah. Artinya di sini bahwa masyarakat yang khawatir adanya riba, ada prinsip syariah yang diterapkan oleh BP Tapera sehingga meminimalisir adanya riba seperti itu. Kemudian cara yang dipakai deposito syariah, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga bidang perumahan dan pemukiman, dan investasi yang lain. Deposito kita ketahui bahwa dalam bentuk iuran yang sudah diserahkan ke BP Tapera dikelola untuk diserahkan ke bank dalam bentuk deposito dalam jangka waktu tertentu yang nanti BP Tapera akan mendapatkan bunga. Itu sudah jelas karena itu prinsipnya deposito. Kemudian surat utang pemerintah pusat, atau surat utang pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini BP Tapera sangat baik berfungsi untuk menyediakan dana bagi pemerintah. Artinya selama ini kita khawatir bahwa negara itu hutang ke luar negeri, ya kan, hutang ke luar negeri kan sangat besar. Nah, BP Tapera di sini menyediakan dana yang akan dihutang oleh negara. Artinya kenapa? Artinya sebelumnya kasus bahwa hutang negara yang banyak tersebut akan diminimalisir oleh hutang pada masyarakat melalui BP Tapera itu sendiri. Kemudian setelah ada pemupukan, BP Tapera melakukan pengumpulan dana, dan itu pemanfaatan dana Tapera tersebut dalam bentuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. Nah, di sini terkait pemilikan rumah, ya kan tadi sudah dijelaskan bahwa oleh Mbak Liza, pemilikan rumah dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan tadi. Ini ya.
cara pemanfaatan tapera yaitu yang pertama mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan. Kemudian yang kedua termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Yang ketiga belum memiliki rumah, dan yang terakhir menggunakan untuk pembiayaan pertama baik untuk kepemilikan rumah, pembangunan rumah, dan juga perbaikan rumah. Di sini saya melihat urgensi daripada adanya program tapera yang diluncurkan oleh pemerintah itu ada 3. Yang pertama, tanah yang jumlahnya terbatas. Nah, artinya di sini bahwa luas wilayah Indonesia itu tidak ada peningkatan, reklamasi aja tetap dilarang sampai sekarang. Selalu ada penolakan sehingga jumlah tanahnya itu tidak luasnya tidak bertambah seperti itu. Kemudian yang kedua terkait harga tanah dan bahan bangunan semakin mahal. Nah, ini yang ditakutkan bahwa dengan adanya harga yang semakin mahal, kalau kita mengumpulkan uang sekarang untuk beli rumah dan tanah 10 tahun lagi dengan target misal harga 100 juta, ya kan? Ternyata 10 tahun ke depan uang kita sudah terkumpul 100 juta, tetapi tanah yang ingin kita beli yang dulunya harga 100 juta besok udah jadi 1 miliar. Seperti itu. Nah, itu kan kekhawatiran yang muncul mengapa pemerintah ingin membuat program tapera itu sendiri. Selain itu, selain itu urgensi daripada adanya tapera saat ini karena program untuk kepemilikan rumah itu yang saat ini hanya ada program KPR yang dilakukan oleh bank-bank dan itu memiliki bunga yang cukup besar. Nah, bisa dilihat di sini bahwa saya memberikan data bahwa kepemilikan rumah dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Dilihat dari data yang saya dapatkan dari BPS, pada tahun 2015 itu kepemilikan rumah sebesar 82,63% dan di tahun 2018 kepemilikan rumah sebesar 80,02%. Sedangkan pada tahun ini data penduduk tahun 2019 data penduduk di Indonesia itu sekitar 266.910.000 jiwa. Di sini saya membuat sebuah simulasi kecil bahwa apabila kita melihat jumlah penduduk Indonesia sebanyak itu dan dalam sebuah keluarga terdiri daripada 4 orang yaitu ayah, ibu, dan 2 anak, artinya di sini terdapat 66.727.500 keluarga. Padahal yang pada tahun 2018 yang memiliki rumah itu hanya 80%. Berarti 80%-nya itu hanya sekitar 53.382.000 keluarga. Artinya di sini yang belum memiliki rumah dalam sebuah keluarga kecil terdiri dari 4 ayah, ibu, dan 2 anak itu sebanyak 13.345.000 keluarga. Artinya di sini keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak itu dan mereka hanya memanfaatkan tinggal bersama mertua, kemudian mengontrak dan ngekos. Nah, hal ini sangat tidak layak dalam sebuah keluarga. Kemudian selain itu urgensi yang selanjutnya terkait dengan adanya harga tanah dan bahan bangunan yang naik. Nah, di sini kelihatan nggak ya terkait ini? Coba di sini bisa nggak ya? Agak di zoom. Nah, ini bisa dilihat di data KPKNL harga-harga tanah dan bangunan. Ini saya pakai data KPKNL ya. Soalnya di sini sudah jelas harga-harganya sudah baku karena sudah berdasarkan audit akuntan publik. Di Yogyakarta saja harga tanah dan bangunan paling murah 170 juta. Sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah, contoh di Jogja aja UMR-nya 1,5 juta gitu aja lah ya. Kemudian dia gaji 2 juta. 1 juta sebulan dipakai untuk kebutuhan pokok, 1 juta ditabung untuk membeli rumah misal seperti itu. Oke, 1 juta berapa tahun hingga mencapai 100 juta? Ya bisa sampai 10 juta kan, 10 tahun kan. Nah, pada saat 10 tahun apakah harga tanah dan bangunan itu nggak naik? Pasti naik. Nah, itu yang terjadi di Jogja, apalagi di Jakarta.
di sini saya melihat dalam data KPKNL, tanah dan bangunan itu harganya sudah nggak ratusan juta, tapi miliaran. Nah, di sini yang paling murah saja, itu dengan luas 108 meter persegi saja 2 miliar. Padahal UMR Jakarta itu sekitar berapa? 5 jutaan lah ya. Nah, sampai usia berapa orang berpenghasilan 4 sampai 5 juta memiliki rumah dengan harga 2 miliar? Kan hal tersebut menunjukkan hal yang ketidakmungkinan kan. Makanya di sini program Tapera itu cukup baik untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian di sini program yang saat ini ada untuk kepemilikan rumah itu salah satunya program KPR yang dilaksanakan oleh beberapa bank. Tetapi coba kita lihat bahwa beberapa bank yang menyediakan program KPR itu menyediakan bunga yang cukup besar, yaitu sekitar 10%. Nah, di sini apabila kita berhutang untuk menyediakan rumah dengan harga 500 juta, berarti kan kita harus membayar 550 juta. Berarti kan cukup besar selisih 50 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Maka program KPR ini tidak cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan lebih cocok untuk masyarakat menengah ke atas. Kalau menurut saya pribadi. Nah, di sini kendala KPR selain dengan bunganya tadi, dana KPR itu, kepemilikan rumah dengan program KPR itu harus menggunakan DP, ya kan? Misalkan DP kebanyakan sih umumnya itu 30%. Misal kita buat simulasi kembali bahwa rumah dengan harga 500 juta, ya kan, berarti DP 30%-nya itu kan sekitar 150 juta. Berarti kan total hutang ke bank untuk mendapatkan KPR itu kan 350 juta, dan apabila bunga yang diterapkan dalam KPR tersebut 10%, berarti bunga yang harus dibayarkan selain 350 juta juga ada tambahan 35 juta. Totalnya 385 juta. Tetapi yang menjadi kendala bukan masalah bunganya yang 35%, tetapi jumlah DP 30% yang harus ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah apabila ingin menggunakan program KPR tersebut. Bayangkan tanah dan bangunan rumah jarang kan, bukan jarang lagi, tetapi kebanyakan harganya di atas 100 juta atau 500, yang bahkan tadi ada yang 3 miliar kan, 2 miliar. Nah, berarti 30%-nya berapa? Untuk masyarakat berpenghasilan rendah kan tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan rumah dengan penghasilan UMR yang kecil. Kemudian itu menunjukkan bahwa program KPR ini tidak cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di sini saya mengatakan bahwa Tapera, yaitu tabungan perumahan rakyat yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat dan menyediakan perumahan yang murah bagi masyarakat itu ada 4 alasan. Yang pertama, sumber pembiayaan rumah bagi MBR. Nah, kembali lagi beberapa alasan yang saya tunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak cocok dengan beberapa program yang pemerintah yang ada saat ini kayak KPR dan harga tanah dan sebagainya tersebut, maka masyarakat berpenghasilan rendah tidak mungkin, sehingga dengan adanya Tapera akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kepemilikan rumah. Kemudian alasan solusi yang kedua, kenapa saya katakan solusi yang kedua, yaitu dana jaminan hari tua bagi non-MBR. Sebenarnya bukan hanya non-MBR ya, bukan non-MBR, MBR pun masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat memanfaatkan dana Tapera setelah dia pensiun, karena dia kan meskipun mencicil penggunaan rumah, dia kan tetap melakukan iuran tiap bulan, sehingga dia setelah besok di usia 58 tahun dan dia udah pensiun, dia dapat memanfaatkan iuran yang sudah dia setorkan beserta bunga yang dia dapatkan. Karena tadi ada pemupukan yang dilakukan oleh Tapera untuk meningkatkan nilai dana yang sudah disetorkan.
Yang ketiga, kenapa saya katakan itu sebuah solusi? Karena Tapera menghapus kesenjangan sosial dan backlog. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saat ini masyarakat beberapa, tadi saya mengatakan ada data menunjukkan bahwa 13 juta lebih masyarakat belum bukan masyarakat 13 juta keluarga belum memiliki rumah. Nah, ini kan terjadi kesenjangan sosial. Sehingga dengan adanya Tapera itu akan menyelesaikan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang yang memiliki rumah dan orang yang tidak mampu mendapatkan rumah. Seperti itu. Selain itu, solusi yang ketiga, Tapera sebagai solusi yang terakhir, yang keempat, selain untuk mendapatkan kepemilikan rumah, Tapera juga dapat dimanfaatkan untuk merenovasi rumah maupun membangun rumah di lahan sendiri. Nah, di sini ketika masyarakat yang sudah menjadi peserta dan ingin merenovasi rumah, mereka dapat mengajukan anggap saja proposal ke Tapera untuk mendapatkan dana. Nah, dana tersebut dapat digunakan untuk merenovasi rumah. Nah, selain itu juga untuk masyarakat sebagai peserta yang telah memiliki lahan tetapi belum memiliki uang untuk membangun rumah sendiri, peserta tersebut dapat mengajukan proposal lah seperti itu ke Tapera untuk mendapatkan dana dan dananya tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah. Seperti itu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya Baik. kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rohmat. Berikut tadi pemaparan materi dari Saudara Rohmat Abu Bakar terkait beberapa manfaat dari program Tapera. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi saya bacakan dulu pertanyaan dari teman kita yang berada di Merauke. Jadi ini ada pertanyaan dari Mario Mere yang sekarang berkuliah di Universitas Widya Kartika Surabaya. Jadi beliau bertanya, apakah di dalam setiap undang-undang yang berkaitan dengan hak untuk perumahan atau tempat tinggal yang layak itu sudah terrealisasikan atau belum dari pemerintah? Mungkin ini bisa Saudara Rohmat bisa menjawab apakah sudah terrealisasikan tempat tinggal yang layak ini dari pemerintah kepada rakyatnya? Mungkin bisa dijawab. Oke, langsung saya jawab aja ya. Apakah dalam setiap undang-undang berkaitan dengan hak untuk perumahan atau tempat tinggal layak sudah terrealisasikan atau belum dari pemerintah? Saya mengatakan belum. Tetapi menurut saya pribadi, Tapera yang diusungkan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah terkait apa yang dipertanyakan oleh Mas Mario ini tadi. Soalnya kita kembali kepada apa yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa program yang saat ini sudah ada seperti KPR atau yang lainnya, rumah subsidi, itu tetap harus melakukan tetap harus menyediakan lebih kayak DP. Nah, DP itu kan nilainya juga tidak kecil. Rumah subsidi pun juga masyarakat juga harus menyediakan, karena namanya bentuknya subsidi kan tidak ditanggung semua oleh negara. Makanya di sini dengan adanya program Tapera, nah masyarakat dapat mendapatkan dana langsung oleh BP Tapera dan dapat digunakan untuk membuat rumah dalam bentuk perumahan. Nah, setelah itu masyarakat mencicil. Tetapi kan di sini saya nggak bisa mengatakan bagaimana sih sistem pencicilannya, karena BP Tapera sendiri belum meluncurkan peraturan BP Tapera, bagaimana sistematika teknisnya seperti apa, belum ada. Makanya bisa dijadikan sebuah penulisan baru terkait bagaimana teknis dalam melakukan peminjaman di BP Tapera itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Itu tadi jawabannya, semoga menjawab dan memuaskan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Hakim Z dari Unisba. Jadi dia bertanya terkait bagaimana kepesertaan WNA dalam program Tapera ini. Apakah WNA boleh memiliki rumah
dari program Tapera ini itu bagaimana? Padahal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu menganut asas nasionalitas. Mungkin bisa dijawab saudari Liza. Ya, terima kasih karena makasih juga ini Mas Asep ya Mas yang bertanya terkait dengan tadi ya kepesertaan dari warga negara asing sendiri dalam Tapera itu juga sebenarnya salah satu poin yang memang harus dikritisi gitu kan. Jadi benar kata Mas Asep kalau misalkan apa namanya di Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri memang menganut kayak prinsip nasionalis gitu kan, yang mana kalau misalkan hak milik itu hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia gitu atau badan hukum Indonesia gitu kan. Nah, hanya saja memang di sini warga negara asing pun hanya boleh istilahnya mempunyai tempat tinggal, tapi setahu saya itu hanya boleh jadi haknya itu adalah hak pakai atau hak sewa gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang juga yang menarik gitu. Kenapa ketika warga negara asing hanya memiliki hak sewa atau hak pakai, tapi dia juga istilahnya wajib gitu kan untuk menjadi peserta di menjadi peserta PERA ini gitu. Itu juga menjadi polemik sih Mas, benar kata Mas Asep itu tadi yang dikatakan. Nah, mungkin lebih ini ya Mas, kenapa alasan pemerintah, kenapa warga negara asing tadi yang memiliki visa untuk bekerja di Indonesia minimal 6 bulan untuk menjadi peserta dalam tapera ini ya lebih untuk mengambil istilahnya mengambil manfaat saja gitu kan dari warga negara asing itu sendiri yang istilahnya supaya mereka ikut berkontribusi gitu dalam pelaksanaan tapera ini, tapi tetap gitu kan balik lagi istilahnya siapa gitu yang boleh memanfaatkan dana tapera ini dalam arti ini ya, maksudnya dalam konteks memanfaatkan dana tapera untuk kepemilikan rumah, renovasi rumah pertama gitu kan, itu adalah tetap balik lagi adalah warga istilahnya masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu. Dan kita kan juga tahu kalau misalkan warga negara asing yang mayoritas ya warga negara asing yang memiliki visa untuk bekerja di Indonesia itu lebih ke tenaga ahli gitu kan. Nah, ini juga istilahnya sangat dapat dikatakanlah jauh dari masyarakat berpenghasilan rendah itu sendiri. Intinya hanya ingin mengambil manfaatnya saja Mas, dan itu juga menjadi polemik sebenarnya, salah satu polemik dari kepesertaan warga negara asing di Tapera. Mungkin itu sih Mas Asep ya jawabannya. Baik, terima kasih saudari Liza. Semoga menjawab ya Mas Asep jawabannya dari saudari Liza. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Lanjut aja ke dari saudara Teten Tendianto. Jadi dia bertanya, adanya pemaksaan terhadap perusahaan yang berkewajiban harus membiayai kepesertaan tapera. Apakah hal tersebut tidak membebani pengusaha, apalagi di masa pandemi ini? Bagaimana pendapatnya, Saudara Rohmat? Jadi Saudara Tendianto ingin meminta pendapatnya Saudara Rohmat terkait bagaimana sih, apakah itu membebani pengusaha atau tidak? Silakan dijawab. Terima kasih, saudara. Saudara, saya panggilnya Mas saja ya, Mas Teten. Ini udah tua ini orangnya. Jadi ini terkait adanya iuran yang dibebankan oleh pengusaha, pemberi kerja atau majikan 0,5% sendiri. Kalau dikatakan memberatkan, jelas itu memberatkan pada pengusaha. Karena pengusaha anggap aja keuntungan yang seharusnya didapat akan dipotong. Tetapi kita melihat bahwa tidak mungkin pengusaha dalam hal ini setelah membayar iuran pekerjanya itu mengalami kerugian, pasti tidak mungkin ya. Kalaupun merugi pasti akan melakukan PHK. Tapi di sini pertimbangannya bahwa pengusaha itu bukan orang yang tergolong rendah. Pengusaha dikatakan mereka itu memiliki nilai jual tinggi dan dia dikasih beban untuk membayar iuran pekerja karena konsep ketenaga kerjaan di Indonesia itu sistemnya menguntungkan tenaga kerja, melindungi tenaga kerja, sehingga meskipun memberatkan untuk pengusaha, pemberi kerja atau majikan, tetapi dalam hal ini pertimbangan pemerintah adalah untuk mensejahterakan tenaga kerja itu sendiri dan mengurangi beban ya 0,5% yang harus ditanggung oleh tenaga kerja. Seperti itu.
Baik, eh, terima kasih jawabannya Saudara Rahmat. Cuman ini ada tanggapan lagi dari Saudara Tendianto. Jadi secara fakta di lapangan, pengusaha merasa keberatan. Jadi bagaimana kira-kira tanggapannya? Ya, kembali lagi tadi saya mengatakan emang itu memberatkan karena uh, uh, saya akan mengulang jawaban saya tadi karena ini udah saya jawab juga bahwa emang ini sangat memberatkan pengusaha karena keuntungan yang seharusnya didapat harus dipotong untuk membiayai iuran tenaga kerjanya. Tetapi kembali lagi pada prinsip hukum ketenagakerjaan kita bahwa tenaga kerja harus dilindungi dalam artian mengurangi beban tenaga kerja sehingga pengusaha dikasih beban 0,5% untuk menanggung beban yang didapat oleh tenaga kerja sendiri. Oke, ini mohon maaf ya saya ambil. Baik lagi Mas Teten. Oke, mungkin dari Mas Teten ada tanggapan lagi mungkin. Ya kayak udah cukup ya dari Mas Teten. Oke, sudah jelas Pak Faridah. Selanjutnya ini saya beri kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, mungkin masih ada yang bertanya-tanya tentang Tapera. Mungkin dari Mbak Nilam atau Mbak Putri atau Mas Edward atau ini mungkin dari pengurus Masjid Al-Furqon sama Mas Abdi mungkin yang mau bertanya tentang Tapera mungkin. Oke. Mas Teten ini ingin bertanya tadi katanya, tapi videonya nggak bisa kebuka ya. Nggak apa-apa Mas, suara aja. Halo Mas Teten. Sudah bertanya kok, nggak tadi udah beres. Terima kasih. Oh gitu, dari Mas Teten udah berakhir. Oke, kalau gitu dari teman-teman yang lain ada yang mungkin bertanya nggak? Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin untuk sesi diskusi kita pada hari ini akan saya akhiri. Jadi mungkin masih memberi waktu buat teman-teman yang ingin bertanya dulu. Mas Abdi mungkin, atau Mas Edward, Mas Rizal. Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, ini kita masuk ke sesi selanjutnya ya, closing statement dari tiap-tiap pemateri. Untuk yang atau mungkin masih ada teman-teman yang ingin ngasih pendapat tentang Tapera. Mas Asep mungkin? Oke, kalau misalkan masih belum ada juga yang bertanya. Oh ini, silakan Mas Teten kalau mau bertanya. Boleh Mas, silakan kalau bertanya. Dari Mas Teten dulu mungkin. Siapa dulu ini? Mas Teten dulu aja, habis itu nanti pengurus Masjid Al-Furqon bisa. Cuma ingin nanya aja sih yang tadi tuh yang dijelasin oleh Ibu Liza Zulhijjah. Jadi kan nanti tadi tuh ada di slide itu kan ada
kepesertaan berakhir ya, Ja. Ya Bu Liza ya. Nah, nah tadi kan ada kepesertaan berakhir. Nah itu batas waktunya itu tahu nggak sih? Ada info nggak sih kepesertaan berakhir itu kapan? Apakah per tahun, per 5 tahun, ataukah emang sampai sampai dapat rumah seperti itu? Terima kasih. Sudah jelas? Ya, halo. Silakan, Saudari Liza. Ya, halo. Ya, sebentar ya. Ini ada kok di undang-undangnya kepesertaan itu berakhir kapan. Oh iya. Bentar ya. Kita lihat sama-sama aja kali ya di undang-undangnya ya. Biar Ya. jelas. Bentar. Stream PDF. Oke. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Ya? Oh iya. Sudah. Nah, ini di Undang-Undang Tapera itu sendiri sudah diatur Mas Teten terkait dengan berakhirnya kepesertaan gitu kan, yang mana nanti kan tadi ada ini ya, ada jaminan gitu kalau misalkan tadi yang selain masyarakat berpenghasilan rendah yang dia bisa memanfaatkan tadi ya pembiayaan untuk rumah itu kan ada jaminan tuh nanti dikembalikan lagi kan uang kita beserta hasil dari pengelolaan uang itu gitu kan. Nah, ini kepesertaannya berakhir di pasal 14 ayat 1. Yang pertama, jika telah pensiun bagi pekerja. Jadi kalau misalkan memang ada usia pensiunnya 65 tahun ya berarti 65 tahun gitu kan. Nah, terus ini bagi yang pekerja mandiri itu berusia 58 tahun. Ada juga kalau misalkan peserta meninggal dunia maka kepesertaan itu menjadi otomatis berakhir, dan kalau misalkan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah, di sini dalam penjelasannya saya ingat ya, yang tidak memenuhi lagi kriteria itu adalah ketika misal pekerja itu tidak membayar simpanan gitu selama 5 tahun berturut-turut, dan itu memang disebabkan oleh penghasilannya Mas. Penghasilannya memang berkurang atau hilang sama sekali, misalkan dia PHK gitu. Nah, otomatis itu nanti kepesertaannya berakhir. Tapi memang ini juga perlu dikritisi sih, kalau misalkan harus menunggu 5 tahun dulu gitu bagi istilahnya peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria itu, ketika misal penghasilannya yang tadi kan diwajibin kalau misalkan upahnya itu minimal kan nyampe upah minimum ya. Nah, kalau misalkan nggak nyampe upah minimum kan dia istilahnya sifatnya sukarela gitu. Nah, tapi ketika dia nanti kehilangan penghasilannya sama sekali atau jauh turun drastis, itu sayangnya harus menunggu 5 tahun dulu gitu. Nah, ini bisa istilahnya bisa dikritisi juga, karena balik lagi kan 5 tahun itu bukan untuk mendapatkan simpanan. Misalkan saya ini usia pensiunnya itu 65 tahun gitu kan. 65 tahun dilalahnya ketika saya itu sudah memasuki usia 60 tahun gitu. Saya itu kehilangan pekerjaan saya yang mana berarti saya sudah tidak mempunyai kemampuan kan untuk membayar iuran 3% gitu kan kepada Tapera itu sendiri gitu. Nah, harusnya ketika kepesertaan saya berakhir, maka saya memiliki hak kan untuk mendapatkan istilahnya tadi yang simpanan saya sampai usia saya 60 tahun itu kan idealnya seperti itu beserta dengan hasil pengelolaan dananya. Tapi sayangnya di undang-undang sendiri itu mengatakan bahwa harus dibuktikan 5 tahun. Jadi saya itu bisa mendapatkan hak saya ketika saya sangat butuh sekali uang gitu karena saya kehilangan pekerjaan saya, ya saya harus tunggu 5 tahun lagi gitu. Ketika usia saya masuk 65 tahun. Nah, ini sih Mas istilahnya kriteria tadi berakhirnya kepesertaan itu sendiri, dan memang dari poin ini saja sudah bisa ya ada hal yang harus dikritisi gitu sih Mas Teten. Apakah menjawab pertanyaannya?
Mas Teten diaktifkan dulu ininya Mana? Oh mikrofonnya. iya, tadi aku ngomong nggak kedengeran ya. Iya. Sudah, silakan Saudara Teten, gimana tanggapannya? Oh iya sih, udah jelas sih. Berarti emang kayak BPJS kena ke tenaga kerjaan ya, gitu. Ketika si orang itu udah keluar atau udah istilahnya udah tidak bekerja lagi, berarti itu bisa diambil seperti itu ya. Iya. Iya Mas, bisa diambil, itu udah menjadi hak dari peserta Satu tapera. lagi nggak apa-apa. Iya. Ini dapat data nggak sih tentang si orang yang emang benar-benar membutuhkan rumah itu dapat rumahnya itu kapan sih? Apakah emang harus nunggu berapa tahun dulu ataukah dari awal ataukah udah pensiunan ataukah udah lanjut usia atau seperti apa? Ya, ini tadi udah ada di slide ya Mas Teten nih. Coba saya Oh iya. share lagi slide saya. Itu beserta. Bentar ya Mas Teten. Oh ini. Yang Ini dicatat Mas ya. Teten. Nih, ini nih. Jadi tadi kan Mas Teten tanya kapan sih gitu peserta tapera itu bisa, maksudnya tadi ya yang masyarakat kita garis bawahi ya, yang bisa memanfaatkan dana tapera ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah saja Mas gitu. Jadi kalau seandainya Mas Teten tidak masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, Mas Teten nggak berhak gitu untuk mendapatkan pembiayaan, bantuan pembiayaan rumah pertama itu kan. Nah syaratnya apa Mas? Minimal. Ini diatur di pasal 38 PP Tapera ya tadi. Nah, ini syaratnya adalah yang pertama masa kepesertaannya minimal 12 bulan. Jadi, kalau misalkan Mas Teten itu sudah menjadi peserta, itu harus 12 bulan dulu membayar iuran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi seperti yang saya sudah katakan adalah termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, balik lagi, tidak semua peserta tapera itu dapat menerima manfaat gitu dari dana pemanfaatan tapera ini gitu untuk istilahnya untuk mendapatkan bantuan pembiayaan rumah pertama ya gitu. Nah terus yang kedua adalah karena kan tadi prioritasnya adalah untuk rumah pertama ya, makanya syarat yang selanjutnya adalah belum memiliki rumah, dan yang keempat adalah menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu rumah pertama Mas. Jadi ini Mas syarat-syarat ketika nanti dari masyarakat berpenghasilan rendah itu ingin mendapatkan dana pemanfaatan dari tapera itu sendiri. Itu Mas Teten. Oh gitu ya, berarti yang berpenghasilan rendah berarti kayak bertolak belakang ya dengan apa sih? Tadi kan kalau nggak salah dengar itu yang tadi tuh ketika si orangnya udah tidak mampu atau emang si pendapatannya itu udah berkurang, berarti kan bisa menyetop si angsuran atau partisipasi buat taperannya. Tapi di sisi lain si masyarakat yang berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah seperti itu, benar nggak sih? Kayak ada titik tolaknya tuh, titik apa saling bertentangan gitu nggak sih? Kan apabila dia sudah berhenti, sudah tidak dapat membayar iuran selama 5 tahun, kan dia bisa mengambil dananya Mas Teten. Iya, berarti kan kayak apa sih tadi tuh yang ketika si masyarakat itu dia rajin untuk apa sih iuran gitu kan, cuman kan suatu saat dia tuh penghasilannya tuh emang udah turun. Nah berarti kan itu udah gak mampu lagi, sedangkan dia tuh sangat butuh duit, sangat butuh rumah. Di sisi lain kan emang rumah dapat karena ada sarannya berpenghasilan rendah. Nah di sisi lain dia juga tidak mampu buat membiayai si angsuran tersebut gitu. Jadi kayak ada pertentangan gitu. Benar nggak sih? Atau emang salah ya? Nah, sebenarnya itu justru poin pentingnya Mas Teten. Menurut saya pribadi, bahwa apabila masyarakat, anggap aja dia MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dia mendapatkan dana untuk memiliki rumah pertama. Nah, setelah dia dapat pembiayaan dan dia punya tanah rumah, kemudian dia anggap aja dapat PHK lah ya, dapat PHK dan dia tidak dapat mencicil angsurannya. Nah, dalam PP Tapera tidak diatur hal tersebut. Tetapi kalau kita mengasumsikannya seperti halnya KPR, apabila kita sudah tidak dapat mengansur, artinya rumah dan tanah itu bisa kita jual. Tetapi kan harga nilai jual tanah dan rumah itu tinggi, sudah pasti naik. Nah, setelah harga tanah dan rumah itu naik,
bisa jadi orang tersebut mendapatkan keuntungan dan bisa menutup biaya cicilan tersebut. Itu keuntungan daripada adanya tapera sebenarnya. Oh iya iya. Jelas. Gimana Saudara Teten? Apakah sudah menjawab? Terima kasih udah jelas. Sangat sangat menjawab sekali kepada Ibu Liza dan Bapak Rohmat. Keren. Udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Sudah Bapak Kana. Ya, Terima untuk kasih. selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau berpendapat? Silakan diaktifkan videonya, langsung berbicara. Saudara Asep, mana? Tadi kata ingin berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Selamat malam teman-teman. Ini saya mau coba mungkin memantik sedikit diskusi ya. Karena kan judulnya ini adalah diskusi online. Maksud saya memiliki harapan kita nggak usah terlalu formalistik. Sebelumnya juga kalau saya ada secara rasiologis atau kurang tepat, perbatasan pengetahuan, tolong dikoreksi pada teman-teman di sini. Ya sebetulnya ini latar belakang daripada pertanyaan saya tadi sih yang saya lontarkan di chat. Ada dua hal sebetulnya yang saya coba highlight di sini. Yang pertama adalah yang kaitannya dengan lahan dan hukum hak asasi manusianya itu, dan yang kedua mengenai sistem hukumnya. Highlight saya yang pertama adalah menarik juga bahwa sebetulnya kan judul daripada peraturan pemerintah mengenai tapera ini kan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berarti secara asumsi kita bisa asumsikan bahwa itu negara sedang bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat grassroots gitu ya. Nah, yang jadi menarik adalah kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan hidup, memenuhi hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur atau disepakati dalam konstitusi, kenapa harus ada warga negara asing gitu ya. Itu satu. Dan kemudian karena sepengetahuan saya itu begini, ketika kita kredit rumah apabila setelah lunas, pada akhirnya kita akan diserahkan hal-hal yang sifatnya legalitas gitu kan, mengenai sertifikat rumah ataukah dan lain sebagainya. Meskipun pada kenyataannya kita aja yang warga negara Indonesia setelah melunasi KPR contohnya tidak menutup kemungkinan masih banyak permasalahan sertifikat, misalkan sertifikatnya belum display dan lain sebagainya. Kok ini tiba-tiba ada warga negara asing yang boleh mengikuti program tapera ini gitu kan. Seperti argumentasi dari Mbak Liza tadi, apakah iya gitu warga negara asing termasuk orang yang berpenghasilan rendah gitu, padahal kan judulnya untuk pemenuhan hak daripada warga negara Indonesia. Itu sih yang media sering blow up gitu, karena kan yang disebut itu adalah PNS, Polri, TNI. Ini menjadi hal yang menarik menurut saya untuk kita diskusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau melihat daripada ini kan salah satu bagian daripada satu sistem hukum kaitannya dengan pengaturan daripada tabungan perumahan. Nah, saya jadi ingat doktrinnya Friedman yang bilang bahwa law as a legal system itu kan ada substansi, struktur, dan budaya hukum. Nah, saya coba breakdown lagi. Oh ya, Prof. Lili Rashidi itu pernah bilang dalam bukunya, hukum sebagai satu sistem, komponen-komponen dalam sistem hukum itu ada 6 permasalahannya. Ini kalau saya cocoklogikan ya dengan permasalahan tapera yang pada malam hari ini kita anggap ada kontradiksinya. Yang pertama kalau kita tahu itu masalah masyarakat hukumnya. Yang kedua ada masalah pendidikan hukumnya. Yang ketiga mengenai konsep hukum dan penjabaran hukumnya. Yang keempat masalah pembentukan dan bentuk hukumnya. Kemudian ada penyelenggaraannya, dan yang terakhir ada pengawasan. Maksudku adalah dari keenam komponen hukum yang dipermasalahkan oleh Prof. Lili Rashidi ini kan sebetulnya karena bersentuhan dengan masyarakat grassroots,
Jadi saya coba lontarkan diskusi juga. Teman-teman setuju nggak dalam komponen-komponen itu terdapat permasalahan dalam peraturan ini? Karena kalau saya sepintas tadi dengar daripada penjabaran pemateri, makanya saya tanyakan apakah pertanyaan saya sudah betul atau belum. Karena kalau misalkan rasiologi saya salah secara mutadis, berarti argumentasi saya sampai detik ini juga salah gitu. Maksudnya adalah karena ini bersentuhan dengan grassroots, itu tuh kompleks sekali, ada melibatkan surat utang negara dan sebagainya. Masyarakat grassroots kan nggak akan mungkin mengerti, bukan nggak akan mungkin ya. Saya salah sih kalau gitu. Jarang lah yang paham untuk mengenai hal-hal yang sifatnya sangat bisnis oriented seperti itu. Oleh karena itu mungkin saya harap sih dari diskusi kita malam hari ini bisa menemukan suatu referensi baru atau perspektif baru lah, terutama mengenai itu. Paling gitu sih. Barangkali saya harap sih ada teman-teman yang menanggapi sih dari statement saya ini gitu. Makasih ya. Baik, itu terima kasih Saudara Asep atas tadi pertanyaannya, pernyataannya atau tanggapannya. Jadi Saudara Asep ingin meminta pendapat dari kedua pemateri bagaimana tadi melihat fenomena seperti itu. Jadi dipersilakan Saudara Liza terlebih dahulu bila ingin menjawab. Setelah itu Saudara Rahmat. Kalau mungkin saya dulu aja ya. Sudah silakan. Si Mas Asep ya, terkait kalau saya melihat, mungkin dari dulu saya mengambil doktrinnya Friedman yang mengatakan bahwa hukum itu terkait adanya teori Friedman yang mengatakan culture, structure, dan substansial. Secara substansi kita memandang bahwa tapera itu sudah cukup baik. Culture, structure, dan substansi sudah baik, culture, ya ini masalah budaya. Terkait budaya, kita emang belum melihat adanya budaya budaya perumahan atau asas yang dipakai dalam tapera ini kan asas gotong royong, ya kan? Nah, asas gotong royong yang diterapkan oleh tapera dalam hal ini iuran-iuran dari masyarakat, baik MBR, masyarakat mampu, masyarakat asing. Di sini kan secara culture dengan membudayakan sistem gotong royong akan dapat menciptakan apa itu namanya kesejahteraan di masyarakat yang dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah. Karena di sini yang jadi poin penting, tujuan utama daripada tapera itu mensejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang terakhir culture, structure, dan substansi sudah, culture sudah, apalagi tadi yang belum, culture sudah, strukturnya. Kalau masalah struktur, sebenarnya struktur kan masalah hierarki peraturan perundang-undangan ya. Apakah ini bertentangan dengan peraturan di atasnya apa enggak? Nah, kalau kita melihat bahwa adanya tapera itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, sudah memenuhi. Jadi kalau kita melihat teorinya Friedman, itu sudah memenuhi tiga unsur tersebut. Tetapi kita melihat tujuan daripada hukum yang didengung-dengungkan dalam kalau kita melihat terkait teori tujuan hukum, kita akan melihat teori Gustav yang seorang filsuf dari Jerman yang mengatakan hukum itu harus menganut keadilan. Apa itu? Ada tiga unsur, keadilan, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan. Nah, keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan. Nah, apakah tapera ini dapat bermanfaat untuk masyarakat? Adil apa enggak? Dan yang terakhir, apa tadi? Nah, kepastian dan kemanfaatan. Nah, kepastian. Nah, fungsi kepastian di sini adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk ini akan menciptakan kepastian hukum. Dan tujuan yang ingin dicapai dari ketiga unsur tersebut, kalau kita melihat dari teorinya Gustav, saya rasa dapat dicapai dengan adanya tapera itu sendiri. Terus terkait masyarakat asing ya, saya belum melihat dalam undang-undang tapera bahwa masyarakat asing dapat, kalau kita lihat di UUPA juga,
bahwa masyarakat asing dapat memanfaatkan dana tapera untuk membangun rumah. Karena di sini secara syarat, oke, tadi sudah dikatakan oleh Liza tidak memenuhi. Tetapi kembali lagi tujuan daripada tapera yang yang dikenakan kepada masyarakat asing lebih kepada kemanfaatan, manfaat daripada dana yang didapat, yang dapat dikelola oleh BP Tapra, yang berarti di sini dapat dikelola Tapra untuk kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu. Tanggapan saya terkait Mas Asep lebih kepada hal itu. Mungkin kalau ada feedback atau tanggapan dari Mbak Liza, saya persilakan. Ya, silakan Saudara Liza, sedikit saja mungkin pendapatnya. Terkait dengan culture, structure, dan juga substansi. Kalau misalkan dari culture memang tadi juga emang benar sih, maksudnya dalam arti kan istilahnya maksudnya gotong royong ya kayak gitu kan. Terus juga memang sudah sesuai gitu kan dengan istilahnya dengan culture kita gitu. Nah terus kalau dari segi struktur sebenarnya juga kayak semalam ada pembahasan juga kalau misalkan memang pengawasan dari istilahnya di BP Tapera ini memang harus dikencengin karena balik lagi gini istilahnya apalagi kita nggak bisa lepas gitu loh dari istilah sentimen munculnya kebijakan ini di tengah-tengah banyaknya masalah gitu kan yang kayak banyaknya masalah yang kita hadapi gitu kan sekarang di 2020 ini saya rasa gitu kan termasuk dalam struktur kan structure juga kan masalah dalam pengawasan ya dan kita juga kemarin-kemarin sudah melihat gitu ada gejolak di BPJS itu sendiri di BPJS misal di Jiwasraya yang seperti itu dan sekarang dengan munculnya Tapera ya benar-benar harus dikencengin juga istilahnya apalagi di sini ada hal yang menarik sebenarnya kalau misalkan dari segi dan ini bisa berkaitan juga sih dengan kayak substansi ya Tapera ini konsepnya menarik gitu jadi ada dua istilahnya ada dua apa ya kayak hubungan hukum gitu. Jadi misal peserta itu memang ke BP Tapera itu kan ini ya apa namanya kayak hubungan kayak simpan gitu kan simpanan dana gitu loh. Jadi jatuhnya kayak tabungan beneran kayak konsep tabungan simpanan dana dalam maksudnya lebih ke undang-undang perbankan di mana kita menyimpan dana kayak deposito lah kita menyimpan dana nanti kita dapat 100% uang kembali istilahnya seperti itu ada jaminan dan juga apa sih namanya juga dapat hasil pemupukan pengelolaan dana tersebut kan. Tapi di sisi lain si BP Tapera itu juga ada ini loh kayak kan dia juga ada perjanjian investasi. Nah kita tahu sendiri kalau misalkan investasi itu modelnya kayak high risk high return gitu kan. Maksudnya resikonya tinggi tapi nanti pendapatannya juga tinggi gitu kan seperti itu. Walaupun memang instrumen-instrumen tadi yang memang di istilahnya yang diarahkan oleh Tapera itu sendiri ke instrumen-instrumen yang ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan juga ada satu lagi, dan juga istilahnya instrumen-instrumen lain gitu kan, yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perbankan. Nah, di sini juga memang benar-benar pengawasan itu sangat penting sih, sebenarnya kayak gitu kan. Nah, terus juga kemarin itu sempat dikritisi juga masalah ini, kayak BP substansi juga kan sudah banyak hal yang kayak misal dikritisi tadi juga termasuk ini ya Mas Asep ya terkait dengan masalah warga negara asing seperti itu kan walaupun memang sebenarnya balik lagi perlu ditekankan sebenarnya kalau misal masalah warga negara asing itu bukan serta merta gitu walaupun dia jadi pemberdayaan ini aja sih negara terhadap unsur warga negara asing yang bekerja di Indonesia kayak pengen dapat manfaatnya aja gitu Mas tapi memang tetap kan istilahnya dia kodratnya memang nggak bisa gitu punya hak milik gitu sih kalau menurut aku ya memang banyak dari segi substansi juga memang perlu dikritisi terus juga dari struktur ya memang pengawasan memang perlu dikencengin lagi karena ya moderator Sudah, Ya, Saudara Liza? karena lost contact.
Iya. Sudah? Oke, kalau gitu saya ambil ya. Teman-teman semua, untuk Mas Asep gimana tadi tanggapannya dari Mas Rahmat sama Mbak Liza? Oh, udah ada kata-kata terima kasih nih Mas Rahmat dan Mbak Liza, sip ya. Oke, karena udah bisa. Masuk Ada suaranya? pertanyaan lain Tes. untuk Mbak Liza misalnya. Oke, Apakah ada? sebenarnya ini saya mau aja untuk melanjutkan diskusi ya, tetapi karena udah bisa. Gimana, udah masuk suaranya? Halo? Udah masuk ya? Wah, ini Ya. kayaknya karena masih bermasalah ini. Oke, udah bisa suaramu. Oke, karena ngelos lagi ya. Oke, teman-teman, kalau gitu lanjutkan aja ya. Ini sebenarnya saya mau aja untuk melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, tetapi karena keterbatasan waktu ya, ini juga sudah melebihi waktu diskusi kita, karena kan memang diskusi kita sampai jam 9 malam. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih banyak pada para pemateri, Mbak Liza sama Mas Sohmat, dan juga para peserta yang sudah hadir dalam diskusi Tapera ini. Lalu untuk teman-teman yang ingin mengikuti diskusi kami, bisa banget di follow IG kami di @justisia. Insya Allah pada minggu depan kita juga akan mengadakan diskusi kembali di waktu dan tempat yang sama. Insya Allah minggu depan kita bakal ngomongin tentang haki, tentang ayam geprek ya, ayam geprek dilakukan. Geprek bensu ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk follow IG kita di @justisia_official. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Kalau gitu terima kasih banyak. Saya tutup untuk diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa kesalahan, baik teknis maupun ucapan ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara. Terima kasih Mas Teten. Forum bebas. Halo. Tes. Halo Prof. Wah, Prof meninggalkan. Halo Prof. Hai. Apa mau dibahas? Jangan di-mute lah, di-unmute lah. Apa yang mau dibahas? Ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai lah. Masuk ya suaraku ya? Masuk. Oke. Si Epi keluar nih. Epi. Oh, udah keluar dia. Udah keluar. Iya. Mas Asep boleh ikut nggak katanya tuh, nanya. Ini gara-gara ini ya, durhaka sama Teten. Ya. Kenapa? Durhaka sama Teten karena lalu suaranya hilang. Iya, dia Kamu kena azab ngomongin Teten. Nah, mohon maaf itu recordingnya tolong di stopin. Iya, Nanti stop lebih ya. banyak. Nanti